pas saya sudah menjadi misioner tentu ada rasa sedih gitu. Sudah tidak terlalu di dalam ini. Hanya bisa ikut di kegiatan-kegiatan besar, tidak ikut kayak musyawarah, kayak rapat-rapatnya gitu kan. Kayak ada agenda, ya pokoknya kebersamaannya pasti sudah kayak kurang lah kalau sudah jadi demis kan. Mungkin demis kan banyak kesibukan yang lainnya. Jadi kita sesama muslim harus saling mengingatkan tentunya, apalagi kita yang sama-sama dari dulu. Wajib banget ketika ada teman kita yang salah, maka itu wajib hukumnya kita untuk saling mengingatkan mereka. Ya namanya kita manusia biasa, tidak luput dari salah gitu kan. Dan tentu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Saling memberi peringatanlah kalian karena memang peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang muslim gitu, orang-orang mukmin. Satu momen yang tidak bisa saya lupakan itu ya tentunya ketika kegiatan-kegiatan bersama, apalagi yang namanya daurah. Nah, ini nih. Daurah di mana ini? Pertama kali saya ikut daurah itu di Luwu Timur. Luwu Timur itu Part 3. Part 2 deh kalau nggak salah. Kalau part 2 itu di Luwu Utara di berarti part 3. Oh ada. Ya, part 3-nya di Luwu Timur itu Pompes Hidayatullah. Nah, di situ momen yang paling berkesan banget di situ itu. Kita bisa menyalurkan ilmu kita kepada adik-adik kita di sana. Kita bisa bercengkrama dengan adik-adik kita di sana, tentunya dengan teman-teman kita semuanya yang awalnya tidak kenal juga, tiba-tiba kenal di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Hamalah Bicara. Dan alhamdulillah kembali kita bersyukur teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini tentunya Hamalah Bicara kembali hadir untuk Anda, dan tentunya kita bakal membahas sebuah topik yang sangat menarik tentang bagaimana mengulik organisasi Himpunan Mahasiswa Ma'had Al-Birru Rayah atau biasa dikenal dengan Hamalah. Dan tentunya ada narasumber yang sangat spesial di kesempatan kali ini, dan tentunya ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa karena bisa bercengkrama kembali, yakni ada Kak Amrudin. Ya, beliau merupakan demisioner Ketua Bidang Humas dan IT di tahun 2022-2023 atau di periodenya Ketum Sabili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah bikhair. Itu bagaimana? Ya alhamdulillah kehidupan seperti ini ya baik-baik saja ya kan di jalan ya. Jadi saya panggil ini Kabit saja ya. Oh iya, aman. Nah masalah karena kan dulu kita mengingat periode antum di tahun 2022-2023 menjabat sebagai Ketua Bidang Humas dan IT gitu ya. Oke, di kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak begitu Kabit. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih sudah dipanggil ke sini, Masya Allah. Ya, suatu kesyukuran karena sudah lama tidak pernah bertemu lagi. Maksudnya bercengkrama seperti ini kan, ngobrol-ngobrol karena ya kesibukan dan lain sebagainya gitu, Kabit. Untuk kesibukan sekarang seperti apa, Kabit? Untuk kesibukan sekarang ini ya ada mengajar, kemudian ya aktivitas yang lain seperti olahraga, naik gunung juga selesai. Olahraga seperti apa ini, Kabit? Iya, biasa nge-gym dan lari itu kegiatan sekarang. Oke, itu yang mendaki memang sering dilakukan. Itu sejak kapan memang? Itu sejak 2022. Udah lama udah. Ya, tapi itu hanya sekedar peri-peri saja. Oke. Tapi memang di tahun 2024 memang ditekuni atau seperti apa? Kelihatannya kayak memang sering sekali. Enggak, itu hanya mengisi waktu kosong kan. Weekend biasa kan kasih refresh otak. Emangnya dari Senin sampai Jumat ngapain gitu? Itu ngajar itu. Ngajar itu. Jadi dari Senin sampai Jumat itu ngajar di SD dan ngajar tahfiz di masjid. Oh berarti pokoknya siang ngajar, kemudian malam ngajar lagi. Tahfiz ada privat. Privat itu maksudnya privat gimana itu? Kita datang ke rumahnya siswa ya, mau belajar dipanggil begitu. Oke. Itu capek enggak sih sebenarnya? Maksudnya kan Senin sampai Jumat kemudian Sabtu Ahadnya kan bisa sebenarnya pakai tidur. Ya kan bagi mendaki itu kan capek juga begitu loh. Ya gimana ya? Tenang aja gitu kalau misalnya pergi, kayak ada yang berbeda ketika kita pergi naik gunung. Mungkin ketika kita naik gunung mungkin capek ya, tapi dapat kita bisa kayak ngecas iman lagi tuh loh. Iya. Misalnya kita kan saat sepekan itu kita sibuk ngajar dan sebagainya. Terus kita mau healing kan, misalnya gunung lebih aman juga lah kalau ke gunung daripada kita ke
mall atau kemana kan mata terganggu. Iya, betul. Saya sepakat tentang itu. Kalau kita mendaki gunung kemudian apa namanya tadabur alam Ya. istilahnya gitu ya, mentadaburi ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kameramen kita juga di sana seorang pendaki juga luar biasa. Ya, ada Ahmad Nur Rahman, beliau juga ya sering juga mendaki gitu. Dan tentunya senang sekali kita bisa bercengkrama di kesempatan kali ini, Kabit, ya kan. Boleh diceritakan begitu perjalanan pendidikan antum selama ini. Tadi kan kesibukan mulai dari kecil sampai kuliah begitu. Ini dari SD ini satu Ya, SD, SMP, SMA ya kan. ya, untuk pendidikan sendiri itu ya hingga saat ini tuh prosesnya sangat sakit sekali bisa saya katakan. Sangat sakit sekali. Di SD saya di kampung sana SDN 30 Buso. Di sana dari kelas 1 sampai kelas 6 di pelosok. Itu tidak terekspos oleh mungkin media ya. Ya, Pokoknya kalau kita bertanya itu tentang sekolah di sana mungkin nggak tahu. Tapi kalau sekarang ini udah mulailah. Terus SMP itu pernah sempat di pondok pesantren, tapi hanya 1 tahun. Terus pindah ke sekolah negeri. Itu qadarullah di sana saya jadi apa ya, bahan bulian oleh anak-anak. kenapa Gitu. bisa Kabit? Kan saya dari pelosok gitu. Sementara di pelosok itu kan yang sekolah di sana itu hanya dari kampung saya itu hanya 2 orang. Saya sama teman perempuan saya. Tapi kalau di kampung sebelah saya itu ada juga, tapi mereka itu lebih banyak. Jadi mereka tidak diganggu. Kalau saya kan sendiri, laki-laki sendiri, jadi saya sering diganggu. Tapi kalau saya gabung sama teman-temanku yang dari kampung sebelah itu ya biasa aman. Nah itu itu yang sakit banget di situ itu. Terus SMK ya di Luwu. Dan sekarang ini kan kuliah di Mahat Al-Fri ini. Awalnya sih bukan di sini kuliah. Di mana itu? Awalnya itu di Jawa. Ini lucu sekali kisahnya ini. Selesai saya sekolah itu, saya niatnya mau mondok doang selama 1 tahun 2 tahun karena kan latar belakang dari sekolah negeri, dan yang rata-rata dari sekolah negeri itu mungkin dari ilmu agama itu masih minim sekali, kurang sekali. Jadi saya niatkan untuk mondok, tapi orang tua malah nyuruh untuk kuliah. Oke lah, saya kuliah dan akhirnya saya ke Jawa. Tapi qadarullah sampai di Jawa itu hanya 1 hari langsung balik lagi. Ada apa gerak? Itu mungkin tidak bisa ditimbangi ya, karena nanti ada yang merasa gitu ya, ini kan organisasi juga ini dalami masalahnya. Dia ya. Gitulah. Hingga akhirnya dapat informasi di sini, kembali ke sini. Dan di sini pun lagi lebih sakit lagi. Awalnya dari sekolah negeri tiba-tiba masuk di sini, yang di sini full bahasa Arab kan? Full bahasa Arab. Sementara saya dari negeri, dan itu masuk awal-awal itu mengaji masih terbata-bata. Ya walaupun sudah biasa ngaji dulu, tapi pas sekolah itu udah jarang nih. Jadi masuk di sini ngaji masih terbata-bata. Bahkan hafal mufrodat dalam 1 pekan tuh 6 mufrodat tuh tidak bisa. Iya. Tapi kok bisa sampai saat ini mau selesai gitu. Itu cukup apa ya, perjalanannya itu cukup kalau dipikir itu kayak nggak mungkin lah. Ya, berat gitu ya. Betul itu. Jadi pokoknya. Jadi itu memilih Albir dengan latar belakang apa, kan kita tahu katanya Mas yang ngaji masih terbata-bata. Ya kan? Tapi malah masuk ke dalam ya gitu ya kan? Gitu. Nah, ini dia. Saya adalah salah satu saya adalah keluarga yang pertama kali belajar ilmu agama. Nah, itu motivasi saya, karena di keluargaku yang belajar agama itu belum ada ya bisa dibilang. Itulah salah satu motivasi saya, keluarga itu, sehingga saya di sini mah ada yang belajar agama pelan-pelan begitu ya. Kan sedikit demi sedikit kan pasti bisa. Intinya ada kemauan gitu. Dan akhirnya bisa gitu. Dan akhirnya detik ini selesai juga ya dijalani. Itulah. Dan itu mengambil satu jurusan yang bisa kita katakan susah juga bagi saya ini ya. Itu saya kenapa mengambil kuliah jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, karena saya tahu basic saya itu memang di komunikasi. Tapi antum sendiri Kabit malah memilih ahwal syakhsiyah. Yang isinya di dalam ini adalah kitab-kitab gundul. Ya kan, yang notabene memang seluruhnya pakai kitab-kitab yang bahasa Arab itu, Kabit. Nah, saya dari dulu niat saya masuk di sini tuh hanya untuk belajar bahasa Arab sebenarnya. Gitu. Kenapa saya pilih ahwal syakhsiyah? Karena pas awal masuk itu kan ada kakak panitia toh, saya bertanya di situ, Kak, kalau misalnya sambil KPI ini
bagaimana? Oh begini-gini. Kalau ambil ahwal, full bahasa Arab gitu loh. Selama 2 tahun gitu tuh, 2 tahun iddat, 2 tahun setengah lah bisa dibilang. Terus 4 tahun ahwal, bahasa Arab semua ini. Ambil deh ini saja. Walaupun tidak ada sama sekali basic begitu kan, tapi yang namanya niat, ada jalan gitu. Itu cukup menegangkan juga. Yang awalnya baru masuk. Nah pas baru masuk ini 1 bulan setelah saya masuk di Mahat Albir di asrama, kan saya tinggal di asrama, sudah pengen pulang di situ. Saya curhat sama teman saya, saya tidak bisa hafalkan yang mufrodat 6 mufrodat dalam 1 per hari. Tidak bisa. Per hari per pekan? Per pekan. Per hari itu disuruh hafal, tapi setiap pekan tidak bisa saya hafalkan selama 1 bulan. Alhamdulillah setelah lewati masa itu akhirnya bisa aja. Pas mustawa tsani, tadi itu kitabnya Ustaz Rizal Manano, yang kitab musadah, mustawa 1 sama mustawa tsani itu kan, itu bisa saya hafal dalam waktu 2 pekan gitu. Itu kok bisa gitu loh, padahal awal masuk itu 6 mufrad saya nggak bisa. Nah, itu dalam hati bisa aja ini pelan-pelan, yang penting ada niat gitu. Buktinya saya bisa. Iya kan, yang penting yakin aja dulu di awal dan akhirnya dijalani, akhirnya bisa kan untuk di jalan. Memang kehidupan seperti itu kan. Betul. Kalau misalnya sesuatu yang indah di awal, terkadang ujungnya itu pahit gitu kan. Walaupun pahit di awal pasti bakal ada ujung yang manis ya kan. Dan kita ketahui sekarang alhamdulillah, kemarin kita dengar kabar bahwasanya sudah selesai ya yudisium. Dan bahkan saya lihat di scroll di media sosial di Instagram itu mendaki pun sampai bawa jas gitu ya. Jas, kemudian masih pakaian yudisium lah ceritanya gitu kan. Nah itu artinya suatu kebanggaan yang sangat luar biasa setelah menempuh pendidikan kurang lebih ya ada sekitaran 4 tahun dan 5 tahunan ya kan. Itu suatu kebanggaan dan itu kita sebenarnya wajar buat kita semua yang memandangnya. Dan itu bagaimana perasaannya gitu? Alhamdulillah, perasaan itu ya mungkin karena saya juga keluarga yang pertama kali gitu ya. Saya anak atau di antara sepupu-sepupuku, saya memang pertama kali belajar ilmu agama gitu. Jadi ada kayak kesan tersendirinya, bahkan keluarga pun seperti itu. Kok bisa? Punya di luar lah pokoknya gitu. Dan naik gunung akhirnya selebrasi di atas ya itu memang hobi gitu kan. Kalau bisa naik saja gas. Dan itu sebenarnya sudah yudisium besoknya udah ada atau langsung naik? Sebenarnya udah langsung tapi dilupa. Itu di salah satu gunung saya lupa bawa salah satu selempangnya. Akhirnya remedial di gunung yang lain lagi. Tapi itu suatu luar biasa. Karena kan kapan pekan ini ya atau wisuda itu? Wisuda untuk di Antum. Insya Allah ini tanggal 8 wisuda. Tanggal 8 nih, sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 ya kan? 5. Ya, tinggal 3 hari lagi. Dan kebanggaan sangat luar biasa. Tapi di balik itu semua, prosesnya Antum, sakit-sakitnya Antum, bahagianya Antum, siapa sih sebenarnya orang yang paling berperan? Kemudian support sistemnya siapa gitu? Nah, kalau berbicara tentang support sistemnya tentunya kedua orang tua. Kedua orang tua itu untuk saya pendidikan itu mereka nomor 1 kan. Pokoknya segala sesuatu yang saya butuhkan untuk pendidikan tuh keluarga saya itu, orang tua saya itu mensupport sekali apapun itu. Bahkan ketika tidak punya uang gitu misalnya, ketika untuk pendidikan maka mereka langsung mencarikan entah bagaimana caranya. Saya juga tidak tahu bagaimana bisa dapat uang ini. Perasaan saya kemarin minta tidak ada, tapi tiba-tiba ada. Dan setiap ada masalah pun dan apapun itu pokoknya orang tua lagi, kembali ke orang tua. Mereka semangati lagi, kalau ada masalah orang tua lagi, mereka semangati lagi. Begitulah. Itu pengorbanan orang tua itu luar biasa. Iya betul itu. Apalagi merasakan kita kadang kalau berbicara tentang orang tua ya teman-teman sekalian, itu ada rasa ini gimana ya, ada sedihnya juga ya kan, pengorbanannya. Terkadang kita berpikir minta ini ya kan, minta ini, dan itu orang tua itu enggak mikir, enggak pernah bilang lagi enggak ada ini, enggak ada. Itu pasti dipendam ya, nanti dicarikan dicarikan itu pasti ada terus ya kan. Itu yang membuat kita heran, kok bisa se-effort itu orang tua. Jadi memang kabar yang misalnya kita sukses seperti yudisium, selesai dari ujian skripsi, yang paling pertama dikabari memang adalah orang tua itu. Betul ya kan, betul ya, bukan malah pasangan. Ya, tapi itu saya ucapkan selamat juga buat David terlebih dahulu yang sudah menyelesaikan studinya, dan juga ini bakal wisuda juga. Sudah, ya. Oke, itu sangat luar biasa lah.
Dan Kabit, ini kita berada di organisasi yang saya tahu bahwasanya antum ini adalah organisatoris yang banyak banget organisasi sudah dimasuki. Salah satunya adalah Hamalah dan Himpunan Mahasiswa Mahat Albir Luwu Raya. Sebelumnya kita juga sudah bercengkrama dengan Ketua Umum Fahrullah tentang Hamalah ini, dan kita juga tertarik untuk ngobrol juga karena antum juga pernah berada di periodenya beliau. Iya betul. Kan? Bagaimana perasaan ini untuk masuk di Hamalah itu, Kabit? Tentunya Hamalah ya. Awal-awal itu saya hanya dipanggil aja gitu, maksudnya saya tidak ada keinginan untuk masuk sebenarnya. Tapi ketika saya dipanggil terus, pas masuk di dalam kok bagus gitu ya. Pas lihat visi misi lah bisa dibilang, itu wah ini keren sekali nih. Yang awalnya kita dari Luwu Raya ya, Luwu Raya itu kan banyak di sini Luwu Raya, tidak ada yang aku kenal. Tapi setelah masuk di Hamalah, makin banyak keluarga begitu. Kemudian lagi makin kesini banyak kegiatan-kegiatan yang produktif. Awalnya tidak ada kerjaan, tiba-tiba masuk di organisasi, mulai ada kesibukan sedikit demi sedikit begitu. Akhirnya terus nyaman gitu, dan banyak memang ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di dalam. Ya, apalagi namanya organisasi gitu kan. Nah, banyak sekali. Ya, tapi orang yang ngajak kita siapa itu? Nah, gitu. Kalau itu beliau sendiri, Ustaz Fahrullah, dia ketua pertama ya. Nah, lucunya itu saya kan tinggal di asrama yang di kampus Madinah. Saya kan tinggal di sana awalnya. Beliau tuh sampai naik ke atas sana untuk manggil saya sama teman-teman yang dari Luwu Raya itu. Sampai bela-bela naik ke atas sana. Betul banget effortnya ini. Oke, gas lah. Jadi dari situ kayak tersentuh gitu. Ya, kayak tersentuh di situ. Itu di tahun berapa Kabit sudah mulai masuk gitu? Nah, itu sebenarnya dari tahun 2019, mungkin mungkin masuk 2020 lah. Itu kan saya masuk 2019 di Mahat Albir. Nah, itu beliau sudah ngajak untuk buat ini himpunan. Tapi diresmikan tuh 2020 ya, di bulan Oktober November. Ya itu. Pada saat itu jadi saya masuk tapi saya masih anggota situ ya, namanya proses kan ya, betul langsung naik itu. Saya melalui di bidang organisasi saya dulu itu bersama kabit saya Farid, beliau kabit saya. Terus ya bila proses hingga akhirnya menjadi kabit Humas dan IT enggak sekarang jadi demis. Tapi sedikit saya potong Kabit, itu dulu yang pas periodenya Fahrullah ternyata kita satu bidang ya, di bidang organisasi itu. Ya kan pas Kak Farid itu yang jadi kabitnya pada saat itu. Dan kenapa apakah memang pilihan sendiri itu masuk di bidang organisasi atau cuman ngikut pasrah lah, terserah di mana bidangnya? Karena kan memang kita kayak buta biasanya, kita tidak tahu gitu. Tiba-tiba diajak di bidang ini, oke lah, saya tidak tahu apa, mungkin inilah awal belajar saya tuh. Akhir kesini ternyata bidang ini seperti ini ya, namanya orang sebelumnya tidak tahu organisasi terus diajak ya, oke, saya sambil nawatona dulu namanya baru belajar gitu kan. Jadi dikasih masuk di situ ya, oke, siap. Dan itu kalau bisa kita katakan kalau di Hamalah itu kan memang organisasi yang fokus pada kekeluargaan. Dia menguatkan namanya Luwu Raya, pasti ada 4 kabupaten di dalam. Ada Luwu, ada kemudian Palopo sebagai kota, kemudian Luwu Utara sama Luwu Timur. Nah, itu banyak sekali teman-teman bisa bercengkrama dalam itu dia. Nah, lambat laun antum terpilih sebagai Kabit Humas dan IT. Dan kenapa antum memilih itu Kabit? Kenapa harus ketua bidang ini? Mungkin karena hobi juga ya, hobi saya juga salah satu ya desain grafis. Walaupun saat ini saya udah kayak jarang-jarang lagi karena emang kesibukan juga makin padat kerjaan dan organisasi juga, dan saya pun tidak di bidang itu lagi, jadi agak kurang. Tapi dulu saya milih bidang itu karena memang hobi. Namanya hobi ya dinikmati gitu kan. Jadi betul-betul dinikmati masa-masa itu di bidang situ kan. Iya, tapi senang sekali saya hampir bisa dulu satu pas kita jadi departemen anggota sama-sama. Kemudian masuk di periodenya Sabili itu antum jadi ketua bidang, saya pun jadi ketua bidang. Cuman bedanya saya di ketua bidang organisasi pada saat itu, dan kita bersatu untuk mencapai visi-visi yang telah disepakati pada saat pelantikan itu pada sama Sabili.
Dan yang satu momen tidak terlupakan ini Kabit, ya kan? Ini tidak bisa kita lupakan dari sejarah. Apa itu? Kita dulu pernah mencalonkan sebagai ketua umum. Kita sama loh dulu Kabit, sama 5 orang loh. Bayangin, saya, kemudian ada sama Rais Atwar, kemudian Sabili, Sofatul Ma'ruf, dan antum ya sendiri. 5 orang kandidat langsung sekaligus. Apa kenapa berani sekali Kabit untuk maju gitu? Adakah misi terselubung di dalamnya Kabit pada saat itu? Iya, itu kan namanya mahasiswa itu tentu kita harus harus berani gitu ya, harus berani. Kemudian tentunya ketika kita pilih bidang yang paling sentral itu akan menjadi nilai apa istilahnya itu, ada nilai tersendirinya gitu. Dan saya pun tipe orang yang suka kalau misalnya memiliki memiliki peran yang penting dalam situ. Kita kayak bisa kita kendalikan seperti ini, bisa kita kasih seperti ini gitu. Walaupun itu tentunya lewat musyawarah. Ini adalah nilai lebihnya ketika kita di situ. Dan tentu berfastabil khairat dalamnya kan, nanti berfastabil khairat. Ya, kita seorang muslim, kita dianjurkan tuh berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya pikirnya bismillah saja, walaupun memang kosong kan, maksudnya tidak ada bekal yang lebih. Nah, hanya ikut-ikutan, ya namanya mencoba. Kita masih mahasiswa, tempatnya salah lah bisa dibilang, kasih puas memang untuk salah. Nanti setelah selesai kan sudah malu lah kalau misalnya salah. Kalau sudah selesai itu masih mahasiswa, puaskan untuk salah, puaskan untuk berproses, pokoknya puas-puasin lah yang namanya belajar. Itulah kenapa saya ingin juga untuk maju. Dan visi misi mungkin seperti biasa teman-teman yang lainnya, untuk memajukan dulu raya, untuk mengadakan kegiatan-kegiatan besar seperti yang kita biasa lakukan di Hamalah itu. Daurah itu kegiatan besarnya kita. Itu pengen disukseskan itu. Pengen disukseskan juga. Itulah berfastabil khairat paling inti itu. Tapi yang paling saya ingat satu momennya ini Kabit, ketika kita musyawarin 5 orang, bayangin ada Ustadz Fahrullah sama Ustadz Wahyudi, ya kan, pada saat itu pada hadir semua Demis. Dan kita musyawarah, nggak ada loh yang mau kalah, nggak ada yang mau ngalah, serius di musyawarah. Nggak apa-apa kita bongkar nih sekarang, kan rambutnya ya kan, nggak ada yang mau kalah. 5-5-nya pengen jadi pemimpin. Sampai saya mengingat kata-katanya Ustadz Fahrullah, weh kalau mau maju semua nggak bisa ini, ya kan, mau maju semua 5-5-nya mau jadi ketua umum nggak bisa, ya kan. Nah, sehingga di apa namanya eksistensi kita itu disinggung-singgung. Firmansyah baru aktif, ya kan, kita jadi baru aktif dan pada saat itu otomatis ini bakal, kalau mau laju lagi di apa namanya memilih secara langsung, sedikit kemungkinan untuk naik, tapi kita masih tetap kekas aja kan. Bismillah faktanya memang benar. Dia pas pemilihan yang naik adalah Rais Abdili itu. Jadi itu sebagai suatu pembelajaran gitu, buat kita di Hamalah. Tapi selepas itu Hamalah sudah ditinggalkan menjadi seorang demisioner. Apa yang antum merasakan pada saat itu? Pastinya pas saya sudah menjadi demisioner, tentu ada rasa sedih gitu. Sudah tidak terlalu di dalam ini. Hanya bisa ikut di kegiatan-kegiatan besar, tidak ikut kayak musyawarah, kayak rapat-rapatnya gitu kan. Kayak ada agenda, ya pokoknya kebersamaannya pasti sudah kayak kurang lah kalau sudah jadi demis kan. Mungkin demis kan banyak kesibukan yang lainnya gitu. Pasti ada rasa sedih lah, kayak jarang kumpul sama teman-teman kayak ini yang dari lu. Tidak apa-apa lah gitu. Tapi sebenarnya agenda-agenda kalau di periode saya saat ini, alhamdulillah sebagai ketua umum, untuk mencapai itu ada sebuah pencapaian yang ingin saya capai tentang bagaimana memberdayakan demisioner. Ya betul. Nah, termasuk enggak apa-apa lah kita bongkar di kesempatan kali ini, ya kan. Itu ada istilahnya donatur ya, untuk berkontribusi. Kita tidak menutup kemungkinan buat para demis yang pengen menyumbang, entah itu uang, pikiran, tenaga, silahkan donatur. Kayak donatur di masjid lah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu Kabit, ada istilahnya kita masih makan bersama. Apa sih makanan favorit kita kalau di luar itu? Bukan dapurnya. Itu sekiranya suatu momen yang tidak bisa ditinggalkan buat kita. Nah, kalau menyinggung tentang kebiasaan orang dulu itu kan memang kebersamaan gitu. Sebenarnya sifat-sifat seperti apa Kabit yang memang sebenarnya kita di Hamalah ini harus terus ditanamkan dan tidak boleh ditinggalkan Kabit?
sifat atau prinsip orang Luwu gitu ya. Ada 3 poin tentunya ketika kita berbicara tentang sifat atau prinsip yang harus kita pegang, dan ini pun juga termasuk sifat yang orang Muslim wajib miliki gitu ya. Semuanya pokoknya. Kalau kita di mungkin di Sulsel ya, atau terkhususnya di Luwu itu kan ada 3. Yang pertama itu sipakat tahu ya. Nah ini itu sifatnya atau al-insaniyah, jadi kemanusiaan. Nah gitu, ini yang paling wajib kita miliki. Betul. Sesama manusia, sesama teman, kita harus saling memanusiakan gitu, saling menghargai. Kemudian yang kedua sipakat lebih. Nah, ini kalau nggak salah al-ihtiram. Betul kan nih? Ya, ihtiram, yang saling menghormati, memuliakan satu sama yang lain ya, sebagaimana sabda Nabi juga, laisa minna man lam yurham sagirana wa yuwaffir kabirana. Bukan dari golongan kami yang tidak memuliakan anak kecil dan tidak memuliakan orang yang lebih besar gitu ya. Kurang lebih artinya seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga sipakainge itu al-wasiyah, saling mengingatkan. Kita sesama muslim harus saling mengingatkan tentunya, apalagi kita yang sama-sama dari Luwu. Wajib banget ketika ada teman kita yang salah, maka itu wajib hukumnya kita untuk saling mengingatkan mereka. Ya, namanya kita manusia biasa, tidak luput dari salah gitu kan. Dan tentu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Saling memberi peringatanlah kalian, karena memang peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang muslim gitu, orang-orang mukmin. Kurang lebih artinya seperti itu. Jadi itu 3 poin yang wajib kita miliki sebagai masyarakat Luwu, terkhususnya sebagai masyarakat muslim, orang-orang muslim gitu. Itu wajib sekali yang harus kita miliki, harus ditanamkan dalam diri kita. Itu memang dasarnya kayaknya itu bukan kayak memang itu yang dasarnya yang dibangun Ustadz Fahrullah pada saat itu di tahun 2018-2019. Hamalah memang harus semua teman-teman harus memiliki sifat ini. Betul. Ya, minimal untuk saling menghargai, menghormati, mengingatkan. Apalagi kultur kita di Hamalah adalah untuk menjaga image. Kemudian tampan lagi ya, sangat ditekankan itu yang istilahnya itu pakai laki-laki perempuan Ya, lagi pakai sentar itu ada batas itu ibarat kata itu kalau Ustadz Fahrullah bilang itu filosofinya gedung Ikhwan sama Akhwat itu kenapa dipisah? Itu ada filosofinya. Ya kan, berarti harus ada apa sih bahasanya itu? Kalau misalnya laki-laki sama perempuan, ikhtilat apa enggak? Ikhtilat bahasanya ya kan. Itu yang memang ditanamkan dari dulu, dan itu ikhtilat adalah salah satu sifat keinginan itu yang mengingatkan. Misalnya kalau kelebihan batasan dilakukan untuk dipisahkan, Mas. Dan satu momen kira-kira apa yang tidak terlupakan dari Hamalah itu? Satu momen yang tidak bisa saya lupakan itu ya tentunya ketika kegiatan bersama, apalagi yang namanya daurah. Nah, ini nih Daurah di mana ini? pertama kali saya ikut daurah itu di Luwu Timur itu Part 3 part 2 deh kalau nggak salah. Kalau part 2 itu di Luwu Utara di berarti part 3. Kalau ada. Ya, part 3-nya di Luwu Timur itu Pompes Hidayatullah. Nah, di situ momen yang paling berkesan banget di situ itu. Kita bisa menyalurkan ilmu kita kepada adik-adik kita di sana. Kita bisa bercengkrama dengan adik-adik kita di sana, tentunya dengan teman-teman kita semuanya yang awalnya tidak kenal juga, tiba-tiba kenal di situ. Itu momen paling tidak bisa dilupakan lah. Intinya kegiatan-kegiatan itu di situ pasti momen yang tidak bisa dilupakan, apalagi setelahnya itu pasti ada kapurungnya. Ada nih, itu dia. Iya, ada tidak pernah ketinggalan sih masalah kapurung ini. Di part 3 kita kan juga sama-sama itu hari yang pas lagi musim hujan juga di Luwu Timur di Wawandula ya kan. Dan di situ ada Demis juga, ada Ustadz Farid, Farid, kemudian Ustadz Fahrullah, kayak pada ngumpul semua gitu, orang-orang hebat dia kan Hamalah. Dan itu memang tidak bisa dilupakan, karena bayangkan orang yang dari Wotu, orang yang dari Luwu Utara pada datang semua jauh-jauh hanya untuk daurah itu. Karena biasa itu arah momen pagi-pagi kan. Pagi-pagi tuh lihat naik ke atas, kemudian menyambangi daripada pemandangan kan setiap pagi hari. Itu momen yang sebenarnya tidak bisa dilupakan, kebersamaan seperti itu. Tapi Kabit mungkin ada pesan untuk teman-teman Hamalah dalam kepengurusan kali ini, ataupun para demisioner gitu
Ya tentunya sebagai seorang muslim itu kita harus menjaga kepribadian kita sebagai seorang muslim. Nah itu tadi salah satunya. Dan tentunya kita juga sebagai penuntut ilmu pasti akan banyak sekali tantangan atau banyak sekali ujian-ujian yang akan kita dapatkan gitu ya. Apalagi kita penuntut ilmu agama, jadi yang harus kita jaga itu harus kita jaga nama bersama kita, himpunan kita, mahat kita, kampus kita. Mari kita apa ya istilahnya itu sebarluaskan tempat belajar kita biar orang-orang di luar sana bisa tahu, oh ternyata di sini mereka di sini ada tempat belajar, tempat untuk belajar yang bagus. Kita bisa belajar bahasa Arab gitu kan, dengan apa ya bahasa sehari-hari, bahkan jadi bahasa Arab juga di sini. Bukan bahasa Indonesia, bahasa sehari-harinya kita syiarkan itu gitu ya. Ke luar sana, baik demis maupun yang masih berpengurus walaupun masih anggota juga, pokoknya kita sama-sama lah mensyiarkan ini gitu. Dan harapan untuk Hamalah sendiri bagaimana Kabit saat ini dan untuk kedepannya tentunya? Tentunya harapan untuk Hamalah ya, banyak sekali harapan-harapan saya sendiri sebagai demis kepada teman-teman Hamalah. Yang satu, jangan pernah apa ya itu istilahnya, jangan pernah tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan-kebiasaan baik kita, kebersamaan gitu jangan dilupakan. Apalagi kegiatan-kegiatan penting kita kayak daurah itu yang tidak boleh kita tinggalkan ya, betul sekali. Dan pokoknya kapurnya juga tinggalkan gitu. Ya banyak lah, kayaknya harapan tuh harus lebih maju lagi setelah ini gitu. Pokoknya setiap kepengurusan harus lebih maju lagi daripada pengurusan sebelumnya gitu. Tidak boleh makin menurun, harus saling maju, harus terus maju gitu. Itu harapan besar dari saya. Ini sebenarnya juga harapan saya, Kabit. Ya betul, untuk Hamalah ke depan harus bisa lebih berkembang. Walaupun saat ini mungkin dalam kepribadian saya kan di Hamalah Bersatu itu bilang banyak kekurangan saya, banyak salah, mungkin di periode selanjutnya harus bisa lebih tinggi lah ya. Kalau misalnya mau jadikan saya standar tidak jadi masalah, tapi lebih bagus kalau lebih tinggi nanti ya pencapaian. Termasuk program-program besar kami itu di Hamalah itu termasuk salah satunya adalah Hamalah Bicara. Ya tempat wadah kita untuk bercengkrama, Seperti ini berarti. Iya betul sekali. Kita ini salah satu tempat untuk memperdayakan demisioner juga. Kemudian juga ada program besar daurah Arabiah, kemudian juga aksi kemanusiaan dan juga Hamalah bisnis seperti Hamalah Mart itu coba kami kembangkan. Kemudian juga yang nggak tertinggalan adalah bank sampah, bank sampah Hamalah yang misalnya botol-botol begini nih ya, kalau sudah pada minum itu dikumpulin kemudian dijual. Insyaallah. Itu mungkin sekarang belum kelihatan, tapi nanti di akhir prodi kita bakal kelihatan semua gitu kan, karena kita coba untuk belajar gerak di bawah tanah, sebagaimana prinsipnya dari organisasi sebelah yakni Hamamah. Itu luar biasa, diam-diam tiba-tiba langsung muncul dia punya program. Nah, makanya saya kadang heran sama Hamamah, kenapa diam-diam, kenapa tidak undang ini ya kan? Harus undang ini. Hamamah kita harus bercengkrawa aja lagi deh ya kan, Hamamah ataupun Hamasa, Ibabu Himamul Bir, Imaba, Irman NTT, semua kita coba rangkul sama-sama. Dan juga program kami yang sangat spesial adalah tentang bagaimana menguatkan tali silaturahmi di antara organda. Itu yang periode-periode lalu juga sebenarnya pengennya seperti itu. Tapi alhamdulillah di periode kali ini bisa terwujud, Kabit. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak, Kabit. Mungkin terakhir kali nih closing statement terakhir untuk closing statement ya. Karena tadi saya sempat bercerita tentang kisah pendidikan saya. Jadi satu hal yang harus kita tanamkan, jangan pernah membatasi kemampuan kita. Selagi itu bisa dilakukan oleh manusia, orang lain, maka kita pasti bisa. Dalam maknanya itu jangan pernah meragukan kemampuan kita, karena sama halnya kita meragukan kemampuan Sang Pencipta gitu ya. Sang Pencipta kan bisa, maksudnya jangan kita ragukan ciptaannya. Yang Maha Mencipta saja bisa semuanya, yang memberikan kepada kita itu banyak yang diberikan kepada kita, maka kita harus manfaatkan itu. Kita pasti bisa. Orang yang ciptakan kita Maha Kuasa, serba bisa. Masa kita selagi bisa dilakukan orang lain, masa tidak bisa kita lakukan? Ya itu kan. Ini standarnya itu, kalau manusia lain bisa lakukan, maka pasti kita bisa lakukan ketika ada keinginan gitu. Selagi ada keinginan, di situ ada jalan. Gitu. Terima kasih, Kabit. Perjumpaannya sangat luar biasa di kesempatan kali ini, dan besar harapan kami di Misioner selalu mengawal kami di Hamalah dan juga selalu memberi saran ya kan, kalau misalnya ada melenceng sedikit
pamflet lambat sedikit silahkan Kabit. Iya buat silakan. Insyaallah Ya nanti. karena kan itu ya bagiannya antum itu ya kan. Belum saatnya nanti tidak lama. Iya, karena udah lama lagi kita bakal selesai juga ini musyawarah besar bakal kita lakuin juga. Tinggal hitungan hati juga Kabit. Ya, mohon doanya ya kan. Semoga diberikan kelancaran. Sekali lagi terima kasih banyak Kabit. Oke, sukses selalu oke. Baik teman-teman sekalian, Hamalah Bicara yang dimuliakan Allah, inilah pembicaraan yang sangat luar biasa dengan narasumber demisioner daripada Ketua Bidang Humas dan IT di periode 2022-2023 yakni Kak Amruddin yang telah menceritakan banyak kepada kita semua kisah pendidikan kemudian pengalaman di Hamalah dan juga semoga dia bisa memberikan pembelajaran berharga untuk kita sekalian. Dan tentunya saya Firmansyah selaku Ketua Umum Hamalah memohon maaf apabila ada salah kata dalam pembicaraan kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.